Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Sadaqallahul azim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah pagi hari ini untuk bangun pagi. Walaupun ada sebagian dari kita, bagian dari awal terlalu malam, tapi alhamdulillah tadala azan subuh lain murah sematu mencari. Ini merupakan nikmat. Ada orang yang capek lalu cuma untuk bangun pagi pun balik dulu. Curang bebek dulu. Semakin membangun, bulan dingin terasa, mata semakin mengantuk. Alhamdulillah, awak bisa hadir dan ikut berjemaah. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Mengawali pagi kita dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam memohonkan kepada Allah agar disampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mencoba menyampaikan firman Allah itu dalam surat Toha ayat 132.
Ini ayat menjelaskan tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bahwa di dalam ayat ini dijelaskan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi dalam ayat itu Bapak Ibu yang disuruh memerintahkan untuk sholat itu adalah orang tua, kepala keluarga. Siapa yang disuruh? Orang tua, kepala keluarga. Yang menyuruh siapa? Dalam ayat itu yang disuruh itu orang tua untuk memerintahkan keluarganya sholat. Tidak ustaz, tidak lebih ya. Wa'mur ahlaka bis shalah. Allah perintahkan dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat. Artinya apa? Masing-masing awak punya kewajiban untuk mengontrol, mengawasi dan memastikan setiap anggota keluarga masing-masing bahwa dia melaksanakan sholat. Di awal dan sholat, Pak Ibu, ada anak sestiru. Anak amulah sholat. Kalau suami lah sholat awak dan sanak sestiru. Bini amulah sholat awak, orang rumah amulah sholat awak. Sebagai orang tua, lah sholat awak pasti anak awak lah sholat atau alun. Kami ini perintah, ini kewajiban. Karena jangan sampai Pak Ibu, gara-gara anak waktu kamu untuk batal atau talambes masuk serbu. Jadi masuk serbu gara-gara anak. Awaklah sholat, ya berasa kila naik kilo ke Makkah. Tidak sekali je, 4 kali pulang balik ke Makkah. Hajinya, umrohnya. Nah, tapi suatu saat, di saat kaki akan melangkah memasuki surganya Allah, ada yang protes, wahai malaikat dulu. Itu apa? 2022 ada dalam mandi kita masuk serbu. Ada bisa masuk lepak malaikat. Sebab betul ampuh puanaan. Katanya ada malaikat Pak, bu warta. Ada malaikat dia nak Pak yo. Dulu. Apa salahnya? Inyo bantu buo masaji Pak. Pagi hari ini dah buo, bantu buo mesra masaji. Ana nambo buo, ina ina buo lalu. Yo pagi hari makaru. Nabi jamuan. Notanya oleh malaikat Pak, buo yo to.
Iyo wa dulu kama sakit nak ko tidak ko lalu. Takana dawa. Mon balu si debe. Takana dawa. Mon balu si debe. Iyo malaikat. Iyo malaikat. Atwa jarona kecil malaikat. Amo darenan. Naya mo yang mau suruh ko di depan ko, anak mo dengan aku seorang anak lenar. Tuan saudara, sama-sama lah dulu. Bagi mereka, babu, pak, menangi anak pak, semua tinggal pada jalan-jalan, pak, pada jalan-jalan berdua. Ada yang kau itu mana? Masuk. Ibu kurang ketua jalan bela tak cek orang ini. Tapi dulu nanti. Karena melalaikan tanggung jawab kita kepada anak dan diperintahkan untuk sholat ibu, itu mengganggu untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain jagoan barangkali yang jagoan sampai tidak jagoan. Belum ada pertanyaan jika seorang ibu, Ustaz, Buya, anak ampuku, payah mana jagoan untuk sholat. Baca rotu dia, baca rotu Ustaz. Menjawab Ustaz dengan senyum. Bago payah menjagoan. Irola dioya dari janti dari moe, daerah menjago. Baca rotu menjagoan. Apa pertanyaan kita tu bego? Pernah taraso dampo atau rumah tabaka. Kalau dampo tibo, tuan ini lalu boleh. Tadi jagoan nak, mana? Bobo ya, wow ya, maksudnya ya. Anak lalu tibo sekali saja tibo. 2 kali, 3 kali atau sampai jatuh? Pasti sampai jatuh. Indah namun dielok, tidak ada. Ditendang tidak ada. Mungkin dia jangan sampai jatuh. Sebab kalau tidak jatuh, dia ada di kampung, dalam atau rumah tabaka. Dalam rumah tabaka dalam kamar orang 2 kali di rumah, oi, api ganda, oi, dah boleh, api ganda. Kita kayak itu ya. Api ganda, dah boleh. Anak kerja baru makan. Pasti awak main jago sampai jago dia jam terbang. Sebab tapi awak tampak. Ikut tapi tabaka dari dunia bagaimanapun caranya supaya awak pun jago. Aku nak baak nak tapi awak anak tabaka dari akhirat. Kau tak bisa jago. Kau rumah tabaka apa sampai jago, ini dijagoan. Adalah ibu ada, ketik baru. Ibu ya adalah. Kalau untuk salat Bapak Ibu, Bapak
sholat dalam pakaian dan hadis berbeda dengan puasa. Kalau puasa memang tidak ada didikan anak-anakmu untuk puasa, tidak ada. Tapi untuk sholat, ketika umur 7 tahun suruh sembahyang. Lah 10 tahun mulai lagu. Artinya harus dididik untuk sholat, harus dijagoan, harus dibimbing. Makanya apa itu kalau ada anak-anak yang ke masjid sudah tunjuk onjak kiri, onjak kanan, tak perlu beda. Ya selalu belajar untuk ke masjid. Kata seorang pimpinan Quran dalam kota Mekah, Muhammad Al-Fatih, kalau letarana suara anak menyanyi di masjid, di musola, di tempat ibadah, letarana suara anak itu tentu ada harapan kampung itu akan maju, kampung itu akan taat ke Allah. Tapi tidak ada terana suara anak-anak di masjid atau tempat ibadah, tandanya kampung itu nanti suram. Lain terangannya suara anak-anak, namanya anak, kadang menangis, kadang bagaluy, yang kan anak-anak. Awak Indonesia tak lagi. Ini apa? Tapi sama-sama kadang semua kawan-kawan kampung lagi. Ada buku sih gimana? Bercubit-cubit je kawan. Sebab kawan itu kenapa takut je belajar. Hanya dia anak-anak bersama-sama belajar. Tentu dia belajar. Di tanggahan dia, tapi dia di dalam bisu ada pemusa jika lagi. Kamu ni berapa orang yang nah ini kata apa ada kata itu. Saya lebih teri coba. Apa tuan? Mencari itu dapat. Hari siang ya. Ada gara-gara anak dari rumah sakit apa-apa. Nah ternyata dalam Al-Quran Bapak Ibu Allah perintahkan setiap orang tua harus memastikan anaknya untuk melaksanakan sholat. Waktu dan belakang di sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Aku juga menyuruh anakku yang bersabar. Bersabar. Artinya, iyo kalau kita orang apa dari mana lui? Yo setiap hari setiap samanta. Makanya ibu-ibu dia gi kelebihan orang. Ibu tuan dia anak ini orang tua harus ini. Makanya ibu kalau untuk mengecek dia gi kelebihan Allah. Ibu-ibu banyak mengecek. Ya. Harus ini. Ibu-ibu harus ini. Ini untuk kalian anak. Di luar sekolah lain. Alhamdulillah. Jagolah kan. Jago. Yang ini, dia salah dia sini. Kalau apa-apa, nyuci tempat. Ayo ada tempatnya kunjungan apa jago indah. Dia lagi bukan jago. Dia lebih sekali. Mari ni, mana ni? Harus sabar. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi sampai anak memang betul-betul dia melaksanakan sholat.
Dari dia sungguh, tapi itu nak tamu. Kalau lah maksimal kada Jawa, ala disuruh sholat dari jago ala diingin satu hari, lama darah kali kau itu, jola gadang naik nak mulai, atu yo doa terus begini, di doa, jadi sumpahan, di doa, di kecil kata lima itu. De siapa buat? Berang di BCL kata lingkungan itu ada gara-gara uang tidak ada jadi masuk subuh berapa gara-gara aku tidak ada jadi masuk subuh berapa karena ibu menjadi apa kan. Maka itu rajinnya ke masjid lah. Tidak ada jadi masuk seluruh dek gara-gara nak sholat. Bisian katanya. Nah, kalau ayat ini dijelaskan oleh Allah Bapak Ibu, ternyata kewajiban untuk mendidik keluarga kita untuk beribadah itu lebih diutamakan dibandingkan mencari nafkah. Betul. Dibandingkan kekhawatiran kita terhadap rezeki, kita harus lebih khawatir terhadap anak atau keluarga mengerjakan perintah Allah terhadap. Kalau masalah rezeki dijelaskan oleh Allah, la nas'aluka rizqa. Jangan capek, jangan ragu, jangan tanya-tanya tentang rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang mengatur rezeki itu kata Allah. Jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, ternyata kekhawatiran kita terhadap tidaknya iya atau tidaknya anak-anak awak, keluarga awak, anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah, kekhawatiran kita menjauhi daripada kekhawatiran kita terhadap rezeki. Rezeki itu apa yang menjamin di Allah? Buat tinggal berikhtiar, tinggal berusaha. La nas'aluka rizqa. Jangan punya jamin terhadap rezeki. Ketika semua keluarga dia menjalankan ibadah, dia menjalankan perintah Allah, Allah ia akan memberikan jalan terhadap untuk rezeki atau nafkah kehidupan mereka. Suatu istilah, perbaiki sholatmu, Allah akan atur hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan atur rezeki. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya ini Pak bahwa setiap kita orang tua berkewajiban untuk memerintahkan, untuk memastikan setiap anggota keluarga kita dia menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, melaksanakan perintah atau menyuruh anggota keluarga dan mengerjakan sholat itu harus penuh dengan kesabaran. Jangan sampai gara-gara mencari nafkah siang malam melalaikan tanggung jawab kita dari mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat. Demikian saja kamu nampak kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi akan menjadi iktibar kepada kita ke depan dalam rangka mendidik dan menurut keluarga dan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Karena memang sholat ini sangat menentukan. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan selalu ditanya apakah manfaat sholat dan sholat itu. Jadi untuk mendidik anak-anak kita memang butuh kesabaran sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, perlu juga diinformasikan karena hari raya Idul Adha telah semakin dekat juga. Sementara bagi bapak-bapak dan ibu yang mempunyai kelebihan rezeki yang berniat melaksanakan kurban di masjid kita ini sudah bisa mendaftarkan diri pada panitia atau pengurus. Itu bisa kita catat di papan daftar peserta kurban yang ada di rumah. Mudah-mudahan tahun ini kurban kita lebih banyak daripada tahun kemarin. Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, Ibu kita